Jadi sejumlah sekian banyak nikmat-nikmat Allah manusia, tak ada daripada sejumlah sekian pemberian tadi itu yang lebih istimewa daripada ilmu dan ibadah. Yang walaupun di sana terdapat bermacam-macam karunia dan pemberian yang Allah bagikan, dengan duitnya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan pangkatnya, dengan wibawanya, dengan pengaruhnya, ketampanannya, kecantikannya, kejelitaannya, atau juga dengan pengaruhnya, luar biasa. Tidak dapat kita hitung satu persatu nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Tapi ternyata dari sejumlah sekian nikmat yang Allah bagikan tadi itu, kalau kita senaraikan, kita tidak mampu untuk menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ternyata yang paling di atas sekali iman, ilmu dan ibadah. Dan alhamdulillah yang ketiga-tiganya tadi itu Allah karuniakan kepada kita. Kalau seandainya Allah bagikan segala-galanya dalam kehidupan seseorang, duitnya, hartanya, kejayaannya, kekayaannya, atau juga pangkat, wibawa dan pengaruhnya, tapi Allah tak bagikan tiga unsur penting dalam hidup, itu tidak ada apa-apanya. Jadi maka yang patut untuk kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing, agar bagaimana dengan kita lebih bersyukur, bukan setakat bersyukur saja, lebih bersyukur. Yang pada itu tiga utama, tiga urutan. Yang pertama daripada sejumlah sekian nikmat tadi Allah bagikan kepada kita. Yang pertama imaniyat dengan yakiniatnya, yang kedua dengan ilmu dan ma'rifahnya, yang ketiga dengan amal ubudiyah dan juga dengan zikirnya. Itu tiga yang teristimewa, yang karena itulah Allah utus para nabi-nabi dan rasul, yang karena untuk itulah Allah turunkan kitab-kitab yang diturunkan, yang karena itulah Allah ciptakan dunia. Allah ciptakan dunia bukan untuk pembangunan, Allah ciptakan dunia bukan untuk ekonomi, Allah ciptakan dunia bukan untuk kemegahan, Allah ciptakan dunia untuk ilmu dan ibadah yang dilatar belakangi dengan akidah yang betul, dengan imaniyat dan juga dengan yakiniat. Jadi kalau pada waktu dengan kita telah mendapatkan yang tiga pertama daripada Allah Jalla wa'ala, maka jangan sampai atau jangan pernah terlintas di dalam hati yang dengan kita ditirikan, yang dengan kita dikebelakangkan, yang dengan kita dikucilkan, yang dengan kita tidak dipedulikan. Justru kalau pada waktu kita mendapatkan tiga yang pertama tadi itu kita telah diposisikan pada kedudukan yang paling istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala. Nabi kita sampai mengucapkan ucapan marhaban, selamat dengan kumpulan-kumpulan yang aku diperintahkan oleh Allah untuk aku bersama mereka. Kemana pada saat ketika Nabi kita? Di mana Nabi kita pada saat ketika itu? Nabi kita mencari kumpulan yang berzikir di waktu pagi dan petang. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan, tabahkan, kondisikan, wujudkan, hadirkan diri kamu bersama kumpulan yang berzikir di waktu pagi dan petang. Allah tak kata hadirkan diri kamu ke pusat-pusat hiburan, ke mal-mal, atau juga pusat-pusat beli belah, atau juga dengan tempat-tempat yang seumpamanya. Semulia baginda Nabi, siapa yang paling mulia daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemuliaannya dengan beliau, keagungannya dengan beliau, kehebatannya dengan beliau, ketakwahnya dengan beliau, keilmuannya dengan beliau. Inni la akhsyakum wa atqakum wa a'lamukum billah. Engkau adalah merupakan orang yang paling khasyah, yang paling kenal dan juga yang paling bertakwa kepada Allah. Itu ungkapan kata-kata daripada baginda. Ternyata dengan baginda tadi itu tidak disuruh untuk bersama koprat-koprat, tidak disuruh untuk bersama jutawan-jutawan, tidak disuruh untuk bersama orang-orang kaya, tidak disuruh untuk bersama menteri-menteri, raja-raja, sultan-sultan. Nabi kita justru disuruh untuk bersama siapa? Bukan bersama orang miskin, tapi bersama orang yang senantiasa ingat Allah.
Jadi di sini itu kitab yang terpanjang di sana, Masya Allah tabarakallah. Berarti kita dengan Imam An-Nawawi, dengan Imam Fakhrul Razi, dengan Imam Al-Hakim, dengan Imam Al-Baihaqi, dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haisami, dengan Imam Asyuti, itu semuanya pengarang-pengarang kitab yang ada di sebelah kanan masjid atau di sebelah kanan surau kita, bersama kumpulan yang seperti ini yang mempunyai authority, yang punya wewenang hebat nanti pada hari pembalasan. Yang dengan kita, ya Allah, habli liwahidin minhum, berikan aku dan hidayahkanlah aku ni kepada salah seorang daripada mereka. Berikanlah aku, hibahkanlah aku ni kepada salah seorang daripada mereka nanti pada hari kiamat, untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita pada hari mahsyar kelak nanti. Jadi dengan kalian, ini satu nikmat dan juga satu anugerah daripada Allah. Pemberian Allah itu bermacam-macam. Mungkin pernah saya sebutkan juga dalam pengajian. Sering saya sebut, pada waktu Imam Malik diajak untuk banyak-banyak berzikir, diajak untuk banyak-banyak beribadah, diajak untuk banyak-banyak mengingat Allah Jalla wa'ala. Jadi kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik tidak diriwayatkan yang dengan beliau khatam Quran pada tiap malam, atau tidak diriwayatkan daripada beliau yang puasa pada tiap hari, shaumud dahar. Jadi pada saat ketika itu Imam Malik jawab, kata beliau, ibadah, ilmu, zikir, tasbih, ubudiyah, taat, takwa itu adalah anugerah, karunia, pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Maka kamu yang terbabit dalam dunia ibadah tidak berarti lebih afdal daripada aku yang terbabit dalam bidang tarbiyah dan pengajian. Kamu yang terbabit dalam dunia taat, zikir, mengingat Allah Jalla wa'ala, itu tidak berarti lebih afdal daripada kami yang terbabit dalam dunia pendidikan. Karena untuk ilmu dan ibadahlah Allah turunkan para nabi-nabi, turunkan kitab-kitab, dan juga Allah utus para nabi-nabi dan rasul dengan firman Allah yang berbunyi Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tanpa kita mengenal la ilaha illallah, maka dari ujung ke ujung dalam berapa triliun kita senaraikan kenikmatan, kebahagiaan, anugerah yang Allah berikan kepada kita, tapi Allah tidak mengkaruniakan la ilaha illallah, seperti non muslim itu tidak ada apa-apanya. Jadi ahbabana fillah, kita syukuri nikmat Allah, anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang dengan kita mendapatkan yang teristimewa daripada Allah. Ulama mengatakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, perbandingan antara ilmu, iman dan ibadah. Duit Allah bagikan kepada sesiapa saja, kecantikan Allah bagikan kepada sesiapa saja, kedudukan Allah bagikan kepada sesiapa saja, politik Allah bagikan kepada sesiapa saja. Tapi iman, ilmu dan ibadah itu hanya Allah anugerahkan kepada orang-orang yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, ketiga yang teristimewa tadi itu ada pada diri kita masing-masing. Jadi ini dengan Ustaz kalian, Ustaz Manan, dan juga dengan kawan-kawan yang membantu untuk membimbing, untuk memandu pengajian atau juga tarbiyah dan taklim kita di sini, agar bagaimana terjalin hubungan yang baik. Dia bukan mesti harus dengan power yang hebat, dia tidak mesti dengan keilmuan yang hebat, dia tidak mesti juga harus dengan pangkat dan titel yang hebat. Kalau sudah ada ketulusan daripada kita, dan juga kalau ada kebersamaan daripada semuanya, ketulusan daripada guru dan juga ketulusan daripada murid, wala a'silaka amra, kalau itu terjalin baik, insyaallah kalau kamu punya seorang guru pun, guru Anda itu sudah mampu untuk membawa kita kepada dunia ma'rifat, untuk membawa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi tuh tengok perjanjian setia daripada Nabiullah Musa kepada Nabiullah Khidir. Setelah Nabiullah Khidir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra, qala satajiduni insyaallahu sabira. Qala Nabiullah Musa, satajiduni insyaallah. Nabiullah Khidir akan temukan saya orang yang sabar dan tabah,
wala a'si laka amra, dan aku tidak akan melanggar perintahmu atau perintah, tidak akan melanggar arahan dan bimbingannya. Pastikan yang itu. Ikhlas yang pertama, tawadhu yang kedua, peradaban yang tinggi yang ketiga, kebersamaan dalam dunia zikir, supaya tidak ada sekatan antara kita dengan rahmat, supaya tidak ada penghalang antara kita dengan maghfirah. Kalau pada waktu dengan salah seorang jadi pede kita melantunkan ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, langsung meroket naik, menembus dan membuka cakrawala dan juga membuka pintu gerbang langit atau ijabah Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena ada sokongan, karena ada dukungan, karena ada kebersamaan daripada kita. Kalau seandainya yang menyerang itu hanya satu, belum tentu yang satu itu akan berhasil. Dua, belum tentu. Tapi kalau semuanya menyerbu, insya Allah kita akan berhasil. Begitulah dalam dunia makrifat. Kenapa kita berjamaah di waktu sembahyang? Kenapa kita digalakkan berjamaah di waktu makan? Kenapa dengan kita dianjurkan berjamaah pada waktu kita berzikir? Majtama'an qaumun, tidak ada satu kumpulan kaum yang berkumpul. Sebab berkumpul, kebersamaan kita dalam ibadah itu diantara daripada perkara asasi yang mampu untuk menurunkan maghfirah dan anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Kultum, kuliah 7 menit sudah habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Izinkan kami untuk meneruskan perjalanan yang selanjutnya. Udah lama ada orang suruh datang, bukan datang untuk mengajar, datang untuk makan kek kenduri kawin. Jadi janjinya pukul 2 udah di sana. Tau-taunya pukul 2 sesuku masih di Batangkali. Masih di Batangkali. Jadi kita tidak bersalaman, kita sama-sama bersalawat 2 kali. Lepas itu izinkan Nabi atau izinkan saya untuk naik kereta dan meninggalkan antum. Kita saling doa mendoakan, dan jangan lupa pengajian malam kita besok, dan juga lusa pengajian tengah malam, pengajian kumpulan orang-orang mengantuk, pengajian kumpulan ya kan, ramai yang ngantuk lah, tapi tak ramai, banyak juga yang tak ngantuk. Alhamdulillah, itu besar pahalanya. Kenapa? Antum kena rajin. Sebab kalau antum tidak hadir, siapa lagi? Tunggu orang-orang yang lagi sedang dalam dunia hiburan, tak bakalan datang ke pengajian seperti itu. Orang datang dengar waktunya saja orang dah pingsan dah. Pengajian itu dari pukul 11 siang enggak? Dah 11 pagi. Tengah malam pengajian macam tu. Orang dengar saja sudah lenguh dah. Nah, jadi kita diantara daripada 2 kumpulan yang Nabi kita janjikan di dalam hadis, yang tidak akan dijilat oleh api neraka nanti dirinya pada hari kiamat. Ainani la tamassuhumun naru yaumal qiyamah. 2 mata yang tidak akan dijerat oleh api neraka, mata yang menangis karena Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Ini kita di pengajian, kita bersilaturahmi, kita menada kitab, itu kitab ada di jalan Allah. Mata yang kedua, kalau mata tidak akan disentuh oleh api neraka, secara pasti bukan mata, maksudnya adalah diri dan pribadinya. Jadi pengajian malam insyaallah kita akan tunggu. Mudah-mudahan pengajian itu akan tetap lanjut bukan dengan saya, lanjutnya dengan antum dan juga dengan kita sekali. Kalau seandainya saya tidak masuk, antum tidak akan datang. Kalau kalian datang, saya datang, kalian tidak masuk, pun juga sama juga seperti itu. Jadi diantara daripada asbab kekalnya pengajian kita, dan kita boleh memotivasi ustadz kita yang datang daripada luar, daripada KL secara khusus, itu karena dengan keberadaan kita bersama. Jadi Nabi kita bersabda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Guru dan murid itu berkongsi dalam kebajikan. Tanpa guru saat mana mengajar, murid-murid tak ada, yang hadir semuanya jin, tidak ada manfaatnya juga. Sendirian saja bersyarah. Syarah sama siapa? Sama pokok nangka, pokok durian, pokok rambutan, pokok cempada. Jadi kalau buahnya berbuah, banyak tak buah di sini? Atau punya orang? Ada punya orang lah, bukan punya kita kan? Allah innalillah miskin. Tak apa, dengan kita alhamdulillah dapat rezeki melihat dan menyaksikannya. Alhamdulillah. Itulah hasbuan kita. Kalau Allah bagi, kalau mereka berikan alhamdulillah. Tapi hawa ni'mah, kalau tidak
kita tidak mengeluh dengan keadaan kita, sebab kita berada pada posisi yang paling mulia di sisi Allah. Nabi kita bersabda, marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan, kepada kumpulan yang aku Allah perintahkan untuk duduk sekali dengan mereka. Siapa mereka? Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, kumpulan yang berzikir mengingat Allah di waktu pagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fina wala minna wala hawalaina syaqiyya wala mahruma wala ambabika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir wa bina bima jarat bihil maqadir bi rahmatika arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir, la takilna ila anfusina tarfat ain wa la aqalla min dhalika bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi hadhihi al-lahdati sharifati dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la mayitan illa rahimta wa la karban illa nafasta wa la aduwan illa khazalta wa la zaliman illa qasamta wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la 'asiran illa yassarta wa la 'asiran illa yassarta wa la 'asiran illa yassarta wa la faqiran illa aghnaita wa la da'iyan illa istajabta wa la sa'ilan illa a'taita wa la karban illa nafasta wa la 'aduwan illa khazalta wa la mubtalan illa 'afaita wa la mubtalan illa 'afaita wa la mubtalan illa 'afaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa istartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbanallahu minkum. Assalamualaikum ya Allah.